kita pada kesempatan ini, marilah kita membukanya dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, khususnya karena baptisan yang kami peroleh, kami mendapat panggilan yang sama, yakni menjadi pewarta. Dan sekarang kami akan belajar mengenai 7 sakramen. Semoga apa yang kami pelajari ini semakin membuat kami bersemangat dalam melayani-Mu, dalam tanggung jawab kami sebagai misioner, dan semakin membuat kami bertumbuh dalam iman. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 7 sakramen dalam Gereja Katolik atau sering kita sebut sebagai sakramen-sakramen. Teman-teman misioner, pada hari ini kita akan membahas satu persatu mengenai 7 sakramen itu. Yang pertama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang paling pertama diterima sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya, dan menjadi tanda seseorang diterima menjadi anggota gereja atau masuk ke dalam persekutuan gereja. Lalu siapa saja yang boleh dibaptis atau menerima sakramen ini? Semua anak atau bayi yang belum dibaptis bisa menerima sakramen baptis. Selain itu, orang dewasa juga bisa dibaptis, asal orang dewasa itu belum menerima sakramen baptis. Nah, sebelum menerima sakramen baptis, orang yang dibaptis dewasa harus menjalani masa katekumen sebagai persiapan menerima sakramen baptis. Jadi sebelum mereka menerima sakramen baptis, mereka harus belajar mengenai iman Katolik yang dilaksanakan di gereja paroki ataupun di stasi. Sakramen baptis diberikan oleh uskup, imam, dan diakon. Dalam keadaan darurat, semua orang bisa memberikan atau membaptis, dengan catatan harus sesuai dengan rumusan yang benar. Seperti ini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keadaan darurat yang dimaksud seperti orang yang berada dalam keadaan sakit berat dan sulit disembuhkan serta mempunyai keinginan untuk menerima sakramen baptis. Contohnya, ketika ada orang yang mau mati atau kecelakaan dan ingin dibaptis, siapapun boleh membaptis asalkan menggunakan rumusan yang baik, rumusan yang benar, dan menggunakan air sumbu, sehingga baptisan itu tetap menjadi sah walaupun bukan imam, pastor, uskup, atau diakon yang membaptis. Nah, ketika imam membaptis harus menggunakan air bersih yang dituangkan pada kepala orang yang dibaptis dan mengucapkan nama baptis, contohnya Andreas, dan rumusan. Jadi, Andreas, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi teman-teman harus ingat ada 2 hal yang penting untuk diingat
yang menentukan sahnya baptisan, yaitu menggunakan air bersih, bukan air teh, air kopi, ataupun air minum lainnya yang bukan air sungguh. Dan juga harus menggunakan rumusan yang benar. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu apa yang kita peroleh atau rahmat apa yang kita dapatkan setelah kita menerima sakramen baptis? Dengan menerima sakramen baptis, seseorang diampuni dosanya. Dia diterima menjadi anak Allah, memperoleh rahmat, pengudusan, dan digabungkan menjadi anggota gereja. Dan tentu saja mereka bisa menerima sakramen lainnya. Karena apabila seseorang belum menerima sakramen baptis, mereka tidak boleh menerima sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, dan sakramen lain-lainnya. Yang berikut adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang menjadi tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dengan menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Sakramen ini diterima dalam perayaan misa atau yang lebih kita kenal dengan perayaan Ekaristi. Mereka yang boleh menerima sakramen Ekaristi adalah mereka yang sudah dibaptis dan telah berumur 7 tahun ke atas. Maka sebelum menerima sakramen Ekaristi, seseorang harus mengikuti pelatihan atau mengikuti pelajaran persiapan komuni pertama dan menerima sakramen pengakuan dosa. Sakramen ini mempererat kesatuan kita dengan Yesus Kristus dan membarui rahmat yang telah kita terima atau peroleh saat pembaptisan. Nah, siapa yang boleh memimpin sakramen Ekaristi? Hanyalah orang yang telah ditabiskan, yakni imam atau pastor dan uskup. Diakon belum boleh memimpin perayaan sakramen Ekaristi. Teman-teman misinar, sekarang kita akan membahas sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah sakramen pengurapan di mana orang yang menerima memperoleh pengurapan Roh Kudus. Sakramen ini juga disebut sakramen penguatan karena sakramen ini semakin memperkokoh dan memperkuat rahmat yang telah kita terima dalam sakramen baptis. Sakramen ini diberikan oleh Bapak Uskup dengan pengurapan minyak krisma, penumpangan tangan, dan penamparan pipi. Sakramen ini juga bisa diberikan oleh imam tetapi dalam keadaan darurat. Nah, perlu diperhatikan bahwa sakramen ini diberikan kepada orang yang dianggap sudah dewasa, minimal umurnya 13 tahun dan sudah dibaptis. Nah, perlu juga dicermati bahwa sakramen ini hanya diterima sekali seumur hidup, seperti sakramen baptis. Dengan menerima sakramen ini, kita mendapat kurnia pengurapan Roh Kudus, memberikan kekuatan untuk menjadi saksi dan pewarta Kristus, dan menjadi tanda bahwa kita telah menjadi dewasa dalam iman. Nah, teman-teman misinar, perlu kita ketahui bahwa sakramen baptis, sakramen Ekaristi atau komuni pertama, dan sakramen Krisma adalah sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi ini adalah sakramen-sakramen yang menjadi tanda seorang secara resmi diterima menjadi anggota gereja. Sakramen Tobat. Sakramen Tobat atau sakramen rekonsiliasi adalah sakramen yang menjadi tanda kasih Allah kepada manusia lewat pengampunan dosa yang telah diakui dan disesali. Sakramen ini diberikan oleh seorang imam yang disebut Bapa Pengakuan. Biasanya sakramen ini diterima dalam ruang pengakuan. Dalam penerimaan sakramen ini, peniten atau orang yang mengaku dosa perlu menyadari betul dosanya, lalu mengakui, menyesali, dan membangun niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Setelah itu, peniten memohon pengampunan dan bersedia untuk membangun hidup yang lebih baik. Dengan menerima sakramen ini, seorang dibebaskan dari hukuman kekal dosa berat, dibebaskan dari sikap dosa sementara yang disebabkan dosa, memperoleh kedamaian dan ketenangan batin.
Yang memberikan sakramen tobat adalah uskup dan imam. Seorang diakon belum diperbolehkan untuk memberikan sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa seorang imam tidak diperbolehkan untuk menceritakan ke orang lain mengenai dosa yang disebutkan dalam pengakuan dosa. Nah, oleh karena itu, teman-teman tidak usah takut untuk mengaku dosa atau menerima sakramen rekonsiliasi dari seorang imam. Dalam gereja Katolik ada dua bentuk sakramen pelayanan persekutuan dan pertusan, yakni sakramen tahbisan dan sakramen perkawinan. Tujuan dari sakramen pertusan dan pelayanan ialah untuk melakukan pertusan tertentu dalam gereja demi membangun umat Allah. Masing-masing dengan caranya memberikan sumbangan pada persekutuan dan penyelamatan kepada orang lain. Pertama ialah sakramen tahbisan. Umat membutuhkan para pelayan yang bertugas menunaikan tugas pelayanan di tengah umat. Pelayanan itu berfungsi mempersatukan dan membimbing umat demi penghayatan iman pribadi dan iman bersama. Sakramen tahbisan merupakan sakramen yang diberikan untuk tugas khusus, yaitu meneruskan pewartaan para rasul. Tugas yang diterima para rasul adalah tugas yang dipercayakan Kristus. Maka, tugas yang diterima berkat tahbisan adalah tugas yang diberikan Kristus melalui para rasul. Tahbisan yang diterima oleh para diakon, imam, dan uskup untuk memberikan tanggung jawab suci atas nama Kristus untuk melayani umatnya. Sakramen tahbisan sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ialah tahbisan diakon, kemudian tahbisan imam, dan tahbisan uskup. Tahbisan yang pertama diterima ialah tahbisan diakon. Setelah itu tahbisan imam, dan bila diangkat menjadi uskup, maka diberikan juga tahbisan uskup. Sekarang kita masuk dalam tahbisan diakon. Tahbisan diakon melambangkan kesatuan dengan Kristus yang berada di bawah wewenang uskup. Diakon adalah pelayan sabda. Maka apabila ada diakon dalam suatu perayaan Ekaristi dan Injil harus dibacakan, maka yang berwenang untuk membacakan Injil adalah diakon. Sebab tugas utama dari diakon ialah pelayan sabda. Yang kedua, tahbisan imam. Dengan menerima tahbisan imam, seorang imam menerima pengurapan roh yang dimateraikan dengan janji rohani yang tak terhapuskan. Dengan menerima tahbisan imam, imam tersebut serupa dengan Kristus. Ia menjadi rekan sekerja uskup. Tugasnya ialah mewartakan Injil, melaksanakan perayaan liturgi, khususnya perayaan Ekaristi, dan sebagai gembala umat beriman. Seorang imam juga melakukan tugasnya dalam kesatuan dengan uskup. Jadi, imam bisa dikatakan sebagai pembantu uskup, tetapi sudah diberikan wewenang untuk memimpin umat Allah. Dengan tahbisan imam, seorang imam mengemban 3 tanggung jawab sebagai imam, yakni menguduskan, sebagai nabi atau mengajar, dan sebagai pemimpin, yakni mengembalakan umat. Yang ketiga ialah tahbisan uskup atau tahbisan episkopat. Dengan menerima tahbisan uskup, seorang uskup diberi kepenuhan sakramen. Artinya, semua sakramen boleh diberikan oleh uskup, khususnya sakramen tahbisan. Dengan menerima tahbisan uskup, seseorang menjadi pengganti atau penerus para rasul dan bersama paus sebagai pemimpin para uskup untuk melayani gereja. Jadi teman-teman misioner, di sini tidak ada tahbisan paus,
tabisan tertinggi ialah tabisan uskup. Paus adalah uskup Roma, pemimpin para uskup dan pengganti para rasul. Dengan menerima tabisan uskup, uskup diberi wewenang mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Tabisan uskup adalah tabisan tertinggi, maka hanya para uskup yang ditabiskan secara sah yang dapat melaksanakan sakramen tabisan. Diakon dan imam tidak boleh memberikan sakramen tabisan. Teman-teman misinar, perlu kita ketahui bahwa sakramen tabisan beserta sakramen baptis dan sakramen krisma merupakan sakramen yang hanya diterima sekali seumur hidup. Kita tidak bisa menerimanya 2 kali dalam hidup kita. Mengapa? Karena ketika kita menerima sakramen-sakramen tersebut, kita menerima materai yang tidak terhapuskan seumur hidup. Sakramen berikutnya ialah sakramen perkawinan. Membangun keluarga merupakan hal yang penting dalam masyarakat dan juga gereja. Karena hal penting, maka gereja juga memberikan perhatian yang sungguh. Gereja yang memasukkan perkawinan sebagai salah satu sakramen dari 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Perkawinan dalam gereja Katolik dimaknai sebagai kesatuan dalam Kristus yang hadir dalam cinta antar suami dan istri. Cinta mereka menjadi tanda dari cinta Kristus kepada gerejanya. Hidup dalam perkawinan merupakan suatu panggilan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dipanggil oleh Allah untuk saling mencintai. Jadi, ibu dan ayah kita dipanggil untuk saling mencintai, mengasihi, dan selalu saling membantu. Dasar kitab suci dari sakramen perkawinan ini kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Juga dikatakan dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Teman-teman misinar, pada dasarnya perkawinan dalam gereja Katolik merupakan rencana Allah. Artinya, Allah yang menghendaki atau menyetujui dan memberkati perkawinan. Maka dari itu, perkawinan itu tidak boleh diceraikan manusia, sebab Tuhan sendiri yang mempersatukan dan memberkati perkawinan itu. Bisa kita lihat khususnya dalam kitab suci, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, teman-teman misinar, dalam gereja Katolik, khususnya dalam sakramen perkawinan, tidak dikenal istilah perceraian. Nah, sekarang teman-teman misinar, siapa yang berhak atau melayani sakramen perkawinan? Teman-teman misinar, yang berhak untuk melayani sakramen perkawinan adalah mereka yang sudah ditabiskan. Siapa saja? Mereka itu ialah diakon, pastor atau imam, dan uskup. Sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen perminyakan adalah sakramen ungkapan kasih dan keprihatinan Allah kepada orang yang sedang sakit. Tujuan pemberian sakramen pengurapan yaitu supaya si sakit dikuatkan Kristus melalui Roh Kudus yang ditandai dengan penerimaan minyak pengurapan. Dengan menerima sakramen perminyakan, si penerima diajak untuk tabah dan bersedia menerima kehendak Allah
baik dalam kesembuhan maupun dalam maut. Sakramen ini mempersatukan Kristus dengan si sakit. Jadi dengan sakramen ini, si sakit diberikan penghiburan, kedamaian, keberanian, dan bahkan pengampunan dosa bila ia tidak mampu mengakukan dosanya. Yang menerima sakramen pengurapan adalah setiap anggota umat beriman karena dalam bahaya maut atau mati. Sakramen ini boleh diberikan beberapa kali jika penyakitnya bertambah berat atau karena penyakit lain. Idealnya, jika memungkinkan, upacara ini didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Nah, yang boleh melayani sakramen ini hanya imam atau uskup. Pengurapan minyak dilakukan dengan mengoleskan minyak pada dahi, kedua tangan atau bagian lain dari si sakit. Intinya, harus dioleskan pada tubuh orang yang sedang sakit itu. Teman misinar, itulah sakramen-sakramen yang ada dalam liturgi Gereja Katolik. Semoga materi ini semakin menambah wawasan teman-teman misinar tentang sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik. Sekarang, marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami pada hari ini, khususnya dalam pembelajaran kami mengenai sakramen-sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Semoga materi yang telah kami terima ini menambah wawasan dan pemahaman kami mengenai sakramen-sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.